Ada keliruomologi di masyarakat tentang kata tabungan dan menabung. Saat ini, masyarakat mayoritas berpikir bahwa tabungan itu adalah produk perbankan dan menabung itu di bank. Padahal sebenarnya tabungan dan menabung itu adalah sebuah konsep, bukan produk. Saya akan jelaskan pada video yang kali ini. Menabung itu adalah konsep, yaitu konsep menyisihkan dana setiap bulan secara berkala. Bisa ditempatkan di instrumen investasi apapun. Dari kecil, kita sudah diajarkan oleh orang tua kita menabung itu di celengan, atau di tabungan bambu, atau money box. Keliruomologi bahwa tabungan itu adalah produk perbankan dan menabung itu harus di bank, yaitu terjadi pada 20 Agustus 1971. Sejak saat itu dikeluarkan yang namanya Tabanas sebagai produk perbankan milik bank-bank negara. Nah, Tabanas itu singkatan dari Tabungan Pembangunan Nasional yang diluncurkan oleh semua bank umum milik negara. Dan sekitar tahun 1990-an, Bank BCA mengeluarkan sebuah produk yang bernama Tahapan yang sangat populer saat ini. Hal ini membuat image tabungan semakin kuat sebagai produk perbankan, sehingga saat ini mayoritas orang berpikir kalau menabung itu harus di bank dan tabungan itu adalah produk perbankan. Padahal itu salah, karena tabungan dan menabung itu adalah konsep menyisihkan dana setiap bulan secara berkala. Itu sebenarnya. Nah, berikut 6 jenis tabungan yang bisa membuat Anda kaya. Yang pertama, tabungan di bank, yang tadi sudah saya kupas. Tabungan di bank adalah produk yang paling dikenal masyarakat karena sejak tanggal 20 Agustus 1971 perbankan menggunakan kata-kata Tabanas atau tabungan tersebut sebagai produk mereka. Nah, tabungan bank adalah tabungan dengan tingkat pengembalian terkecil dan memiliki biaya administrasi, biaya ATM, dan lain-lain. Tabungan di bank lebih cenderung sebenarnya untuk dana parkir, atau untuk perputaran uang, atau sebagai sumber likuid yang bisa diambil sewaktu-waktu, bukan sebagai instrumen investasi. Tabungan memberikan imbal hasil berupa bunga, kalau di bank konvensional. Kalau di bank syariah konsepnya bagi hasil. Yang kedua, yang saat ini juga populer, yaitu tabungan saham. Dipopulerkan dengan gerakan "Yuk Nabung Saham". Hal ini digagas oleh Bursa Efek Indonesia sejak 12 November 2015 untuk memasyarakatkan budaya investasi pada seluruh kalangan di Indonesia. Kampanye "Yuk Nabung Saham" ingin merubah pola pikir masyarakat yang mayoritas berpikir menabung itu harus ke bank, menjadi menabung bisa pula ke pasar modal. Skema menabung saham hampir sama dengan skema menabung ke bank, yaitu masyarakat bisa menyisihkan sebagian dana per bulan untuk menabung saham secara berkala. Dengan menabung saham, masyarakat diharapkan dapat secara rutin dan berkala berinvestasi di pasar modal dengan dana minimal hanya 100.000. Hal ini dilakukan agar investor dapat disiplin berinvestasi di pasar modal. Menabung saham dapat dilakukan dengan membuka rekening efek di perusahaan sekuritas. Jadi bukanya di perusahaan sekuritas, bukan di bank, ya, bukan juga di bursa efek. Setelah itu, tentukan nominal dana yang ingin Anda sisihkan tiap bulan.
Lalu tentukan saham apa yang ingin Anda tabung tiap bulan secara berkala. Setelah rekening saham atau rekening efek tersebut jadi, masyarakat dapat menyetorkan dana ke RDN secara rutin, atau Anda bisa juga menggunakan fasilitas auto transfer dari rekening pribadi setiap periode yang telah Anda tentukan, dan setelah itu Anda bisa membelikan pembelian saham secara rutin tanpa perlu melihat apakah harga saham itu naik ataupun turun setiap hari. Kenapa? Karena kalau kita melihat harga saham naik ataupun turun setiap hari, akan tergoda untuk melakukan trading saham, bukan menabung saham. Nah, sistem menabung saham dengan cara dollar cost averaging atau menabung saham secara berkala tiap bulan adalah cara termudah berinvestasi saham dan salah satu cara terefektif untuk mendapatkan imbal hasil besar di bursa saham dalam jangka panjang. Ini riset loh. Jadi, lakukan menabung saham. Yang ketiga, tabungan reksadana. Bagi Anda yang merasa tidak paham pasar modal, tidak tahu apa saham yang tepat untuk dibeli, dan bingung bagaimana caranya mulai menabung saham, Anda bisa menabung di pasar modal melalui bantuan manajer investasi atau fund manager dengan membeli produk tabungan reksadana. Bagaimana cara membeli produk reksadana? Anda bisa datang ke beberapa bank yang menjual reksadana atau perusahaan aset manajemen atau sekuritas, atau Anda saat ini juga ada platform online yang juga menjual reksadana. Anda bisa membeli tabungan reksadana di sana. Ada 4 jenis produk reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang atau dikenal juga dengan nama RDPU. Itu akan diinvestasikan di pasar uang. Yang kedua adalah reksadana fixed income fund yang biasanya diinvestasikan ke obligasi. Reksadana ini juga dikenal dengan nama reksadana pendapatan tetap. Kemudian ada reksadana saham atau reksadana equity fund yang akan diinvestasikan ke saham. Yang keempat, ada yang namanya reksadana campuran, yang mana ini bisa diinvestasikan ke pasar uang, obligasi, ataupun saham, tergantung daripada fund manajernya mau menempatkan di mana. Tapi biasanya fund manager selalu melakukan yang namanya diversifikasi di reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana saham dengan persentase tertentu. Agen penjual reksadana biasanya akan menyuruh Anda untuk mengisi kuesioner investasi untuk mengetahui karakter atau tipe investasi Anda. Apakah Anda tipikal risk averse, menolak risiko, atau tipikal risk taker, pengambil risiko, atau risk netral, pengambil risiko dengan beberapa pertimbangan. Kalau Anda termasuk tipikal agresif atau risk taker atau pengambil risiko, Anda akan dianjurkan investasi di saham. Kenapa? Karena di reksadana saham imbal hasilnya besar, tetapi resikonya juga besar. Sebaliknya, jika Anda tipikalnya adalah konservatif atau risk averse atau menolak resiko, Anda biasanya akan diarahkan ke reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap yang ditempatkan di obligasi atau di pasar uang. Karena di situ imbal hasilnya memang kecil, tetapi resikonya juga kecil sesuai karakter Anda. Nah, jika Anda tipikal moderate atau tipikal risk netral yang mau mengambil risiko dengan beberapa pertimbangan, biasanya Anda akan diarahkan ke reksadana campuran.
Nah, setelah Anda menetapkan jenis reksadana apa yang akan Anda beli, Anda bisa memilih fund manager dengan membandingkan kinerja produk reksadana sejenis dalam 6 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun. Bahkan, untuk reksadana saham, Anda bisa tanya ke agen penjual reksadana, apa 5 saham terbanyak yang dikelola oleh fund manager tersebut. Hal ini untuk pertimbangan pemilihan fund manager mana yang Anda pilih untuk Anda beli reksadana sahamnya. Setelah Anda menetapkan produk reksadana yang Anda pilih, Anda bisa menabung reksadana secara berkala setiap bulan. Yang keempat adalah tabungan emas. Saat ini beberapa bank, pegadaian, pabrik emas, dan beberapa platform online menawarkan program menabung emas. Kenapa? Karena emas adalah mata uang pertama di dunia. Dan nilainya cenderung meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan mata uang negara yang cenderung tergerus oleh inflasi. Kita bisa mulai menabung emas, tapi ingat, saran saya jangan menabung emas dengan cara membeli dengan berutang. Anda bisa beli emas fisik secara berkala atau tiap bulan. Saat ini ada koin emas yang dijual mulai dari 0,1 gram sampai emas batangan 1 kilo. Jangan membeli emas perhiasan karena akan dipotong ongkos. Belilah yang logam mulia. Nah, juga jangan beli emas yang ditawarkan di futures karena Anda di sana akan dipaksa membeli dengan cara leverage atau berutang. Itu sangat berisiko buat Anda. Yang kelima, tabungan rumah. Pertambahan jumlah populasi manusia dari tahun ke tahun terus meningkat dibandingkan dengan jumlah persediaan tanah yang jumlahnya tetap. Hal ini membuat harga tanah, harga rumah, harga ruko, harga apartemen, harga kantor semakin lama semakin mahal. Saya ambil sebuah periode antara tahun 2010 sampai 2015 kemarin, harga properti di berbagai kota di Indonesia meningkat sampai di atas 500% dalam periode kurang dari 5 tahun. Nah, sehingga kalau kita tidak mulai menabung untuk kepemilikan properti, akan membuat kita akan jadi kontraktor dari tahun ke tahun. Maksudnya bukan profesi kontraktor, maksudnya adalah Anda akan mengontrak rumah atau kos dari tahun ke tahun seumur hidup. Saat ini beberapa bank menawarkan program untuk Anda untuk membeli rumah dengan cara mengangsur. Nah, di sini bisa kita rubah dengan cara menabung karena memang Anda membeli dulu dapat rumahnya, tapi kemudian Anda ngangsur. Itu konsepnya. Tapi sebetulnya sama dengan menabung untuk membeli rumah, ya. Program KPR atau kredit pemilikan rumah bisa diangsur tiap bulan secara berkala dengan jangka waktu yang cukup panjang. Bisa sampai bahkan 20 tahun. Itu 5 tabungan yang tadi saya jelaskan untuk apresiasi aset. Inilah tabungan Anda akan cenderung naik dari tahun ke tahun. Nah, sekarang saya juga memberikan informasi kepada Anda, ada tabungan tipikal 6, yaitu tabungan asuransi yang seringkali dibundling dengan produk yang namanya unit link. Saat ini, beberapa asuransi menawarkan tabungan proteksi atau tabungan asuransi. Tabungan asuransi ini berbeda fungsi dengan 5 tipe tabungan yang tadi saya jelaskan di atas yang fungsinya untuk apresiasi aset atau pelimbat gandaan uang. Tabungan asuransi lebih cenderung untuk proteksi aset, proteksi uang, bukan apresiasi aset. Apa maksudnya? Tabungan asuransi atau unit link adalah gabungan antara investasi, dalam hal ini reksadana, dengan proteksi atau produk asuransi.
banyak orang yang kecewa karena salah persepsi saat membeli tabungan asuransi. Mereka mengharapkan adanya pelipat gandaan nilai aset seperti tabungan yang pertama sampai kelima yang saya jelaskan di atas. Apalagi banyak agen asuransi yang melakukan mis-selling saat menjual. Dia tidak menjelaskan dengan benar. Setelah berjalannya waktu, ternyata banyak nasabah yang nilai tunainya ternyata bukannya semakin naik, tapi justru semakin turun. Sehingga banyak yang kecewa, banyak yang komplain. Hal ini disebabkan karena di tabungan asuransi atau tabungan proteksi ada dua pembagian dana. Pembagian dana pos 1 adalah dana untuk investasi atau dana untuk beli reksadana. Dalam hal ini pembelian berupa NAB atau singkatan dari nilai aktiva bersih yang sangat tergantung dengan IHSG, karena mayoritas dana yang ditempatkan itu biasanya diarahkan ke reksadana saham atau equity fund yang imbal hasilnya cukup besar, sehingga saat IHSG naik maka NAB juga akan naik, nilai tunai Anda akan naik. Tetapi saat IHSG turun, nilai tunainya juga akan turun. Nah, banyak agen asuransi yang tidak menjelaskan hal ini. Dan banyak juga nasabah yang sudah dijelaskan oleh agen asuransi tidak paham atau lupa. Sehingga banyak nasabah yang komplain saat mengetahui nilainya turun, terutama kalau pada saat IHSG turun. Apalagi kalau IHSG crash ya, kayak kemarin IHSG turun sampai 50%. Nah, maka nilai NAV juga akan turun 50%. Nah, ini membuat banyak nasabah yang kaget, yang komplain, yang protes. Pos kedua, dana untuk proteksi jiwa atau proteksi kesehatan. Hal ini dikenal juga dengan nama COI, yaitu Cost of Insurance, yang berfungsi untuk melindungi kita secara finansial saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kalau kita sakit, ada biaya perawatan rumah sakit, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, itu semua diproteksi dengan tabungan proteksi, dengan membayar COI, Cost of Insurance. Nah, sehingga saat kita atau keluarga kita mengalami kondisi yang tidak diinginkan di atas, masuk rumah sakit atau bahkan meninggal, kita tidak perlu menjual aset kita di tabungan ke 1-5 untuk membayar biaya tersebut. Tabungan asuransi atau tabungan proteksi Anda akan menjalankan fungsinya sebagai tabungan proteksi atau dewa penyelamat aset Anda di tabungan 1-5 yang apresiasi aset tadi. Kalau Anda tidak punya tabungan proteksi dan ada biaya rumah sakit yang cukup besar, maka seringkali orang harus menjual tabungan 1-5 tadi yang harusnya untuk dana pensiun, dana pendidikan anak, dan lain-lain. Tapi kalau Anda memiliki tabungan proteksi, hal itu akan menyelamatkan tabungan dana hari tua Anda, tabungan pendidikan anak Anda dari tabungan jenis 1-5 tadi yang apresiasi aset. Sehingga saat Anda punya tabungan proteksi, maka tabungan 1-5 Anda akan berjalan sesuai fungsinya juga. Tidak perlu Anda jual. Jika Anda memahami dua pembagian dana asuransi yang tadi saya jelaskan di atas, yaitu yang pertama dana untuk investasi, yang kedua adalah dana untuk proteksi jiwa, Anda tidak akan kecewa saat Anda tahu nilai tunai asuransi Anda turun atau tidak sesuai dengan ilustrasi saat Anda dijuali oleh agen asuransi, karena Anda tahu bahwa ada fungsi proteksi di dalamnya yang melindungi Anda jika
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di sini seringkali ada yang tanya, Pak, mana tabungan yang paling bagus menurut Pak Tony? Saya katakan ya, semua jenis tabungan tadi, tabungan 1 sampai 6, semuanya bagus dengan fungsi yang berbeda satu sama lain. Kalau Anda mengharapkan imbal hasil atau return yang tinggi, jelas tabungan saham yang paling besar hasilnya. Tapi ingat, juga memiliki resiko yang besar. Kalau Anda memerlukan likuiditas, dananya gampang cair, jelas tabungan bank yang paling liquid. Kalau untuk proteksi, melindungi Anda dari hal-hal yang tidak diinginkan atau sebagai dana berjaga-jaga atau dana darurat, jelas tabungan proteksi yang paling memberikan proteksi atau perlindungan. Nah, sehingga yang terbaik bagaimana? Yang terbaik tergantung kebutuhan dan minat seseorang terhadap jenis tabungan yang Anda inginkan. Kalau Anda maksa lagi kepada saya, yang terbaik bagaimana Pak? Saya katakan kepada Anda, yang terbaik ya, lakukan diversifikasi. Anda harus punya ke-6 produk tabungan di atas. Oke? Itu yang sip. Coba Anda pikirkan, coba Anda evaluasi, Anda sudah punya tabungan apa saja dari ke-6 jenis tabungan di atas. Kalau Anda punya ke-6-6-nya, top punya. Nah, silahkan tulis di kolom komen tabungan apa yang Anda punya dan kenapa Anda memilih tabungan itu. Oke? Akhir kata, saya ingin mereview ulang apa yang saya jelaskan di atas. Yang pertama, menabung adalah konsep menyisihkan uang secara berkala di berbagai jenis instrumen. Anda bisa menabung ke celengan atau tabungan bambu atau money box seperti saat kita diajarkan orang tua kita. Atau Anda memiliki tabungan di bank, atau Anda memiliki tabungan saham, Anda memiliki tabungan di reksadana, Anda memiliki tabungan emas, Anda memiliki tabungan rumah, atau Anda memiliki tabungan asuransi. Tolong catat di kolom komen apa saja dari ke-6 jenis tabungan di atas yang Anda punya dan kenapa Anda pilih tabungan itu. Ingat, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.